Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin. Kalau udah, terima kasih. Dracul Mihawk merupakan salah satu orang dengan nama besar di lautan. Pada umumnya, orang-orang di dunia, terlebih khusus para pendekar pedang, pasti mengenal siapa itu Mihawk. Dia memegang gelar sebagai pendekar pedang terkuat yang ada saat ini. Kemampuan Mihawk dalam menggunakan pedang memang luar biasa. Dia sangat mahir menggunakan pedang hitam Yoru yang dia miliki. Yoru termasuk ke dalam kelas pedang 12 Saijo Owazamono yang merupakan kelas pedang terbaik. Wajar memang sebagai pendekar pedang terkuat, Mihawk menggunakan salah satu pedang terbaik seperti Yoru. Ditambah lagi, Mihawk menguasai Bushoshoku Haki dengan sangat hebat, sehingga kemampuan berpedang miliknya dapat dia kombinasikan dengan Bushoshoku Haki agar menghasilkan tebasan serta pertahanan yang sangat kuat. Baik kekuatan serangan, pertahanan, dan gerakan yang sempurna, semua bersatu dalam gaya bertarung Mihawk. Mihawk pun memiliki mata yang sangat tajam, mata istimewa yang mampu melihat ke berbagai sudut serta punya jangkauan pandangan yang sangat luas. Karena kekuatan dan popularitasnya, pada masa lalu Mihawk direkrut menjadi salah satu Shichibukai. Tapi, sama halnya dengan beberapa Shichibukai yang lain, Mihawk tidak selalu mau mengikuti kata pemerintah dunia. Dia bergerak sesuai apa yang dia mau. Dalam beberapa tahun terakhir, Mihawk banyak menghabiskan waktu dengan bersantai. Sudah sangat jarang Mihawk terlibat pertarungan sengit, apalagi setelah Shanks yang merupakan rival Mihawk telah kehilangan satu lengannya. Mihawk kehilangan minat untuk berduel dengan Shanks seperti yang dikatakannya dalam manga chapter 96. Hari-hari Mihawk kebanyakan dihabiskan dengan bersantai. Namun, belum lama ini Shichibukai telah dibubarkan. Tak perlu menunggu waktu lama, Angkatan Laut dengan cepat langsung memburu para mantan Shichibukai, termasuk Mihawk. Bounty para Shichibukai yang sebelumnya telah dibekukan juga akan segera diaktifkan kembali, bahkan ditingkatkan. Dengan begitu, waktu bersantai Mihawk sepertinya telah berakhir. Pria dengan julukan si mata elang itu akan kembali menjalani hari-hari sibuk dengan banyak pertarungan. Angkatan Laut yang memburu Mihawk memiliki kekuatan besar. Para pemburu hadiah kuat pun sepertinya akan segera menjadikan Mihawk sebagai target. Tak cuma itu, sepertinya para pendekar pedang dari seluruh dunia, baik yang bergerak sendiri maupun bergabung dalam kelompok bajak laut, akan mencari Mihawk. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan membahas tentang keadaan Mihawk saat ini yang semakin brutal karena perjalanannya setelah Shichibukai bubar. Melihat kembali manga chapter 956, di sana jelas ada beberapa kapal perang milik Angkatan Laut yang datang ke Pulau Kuraigana. Beberapa Vice Admiral pun ikut serta karena tidak mungkin Angkatan Laut mencoba menangkap Mihawk tanpa membawa beberapa orang-orang kuat. Sejak saat itu, Mihawk akan mulai kembali aktif bertarung dan tentu saja akan terlibat berbagai konflik. Pertarungan awal setelah Shichibukai dibubarkan jelas melawan para Angkatan Laut yang datang ke tempat Mihawk. Dia tidak gentar sama sekali, yang ada justru Mihawk bersemangat karena sudah lama dia tidak merasakan sensasi menjadi target buruan. Terlalu lama hidup santai membuat Mihawk bosan, tapi kini Mihawk tidak akan bosan lagi. Ada dua kemungkinan gaya penyerangan Angkatan Laut yang datang ke tempat Mihawk. Kemungkinan pertama, mereka akan turun dari kapal dan menyerbu Mihawk bersama-sama. Kemungkinan kedua, mereka tetap di atas kapal dan melakukan metode Buster Call untuk menghancurkan Pulau Kuraigana. Namun, tak perlu khawatir, karena Mihawk dengan kemampuan hebat serta segudang pengalaman yang dia miliki, pasti akan sanggup menangani serangan dalam bentuk apapun. Jika para personel Angkatan Laut turun dan menyerang Mihawk, maka dia hanya perlu mengalahkan mereka semua dalam pertarungan jarak dekat. Sedangkan apabila mereka menembak dari kapal, maka Mihawk punya tebasan super kuat yang dampak serangannya bisa menjangkau cukup jauh. Jadi, Mihawk tinggal menebas kapal-kapal yang menembak itu. Hal paling menarik sebenarnya bukan soal penyerangan awal, karena Mihawk pasti bisa menanganinya dengan sangat mudah. Angkatan Laut juga sepertinya tidak akan mengirim admiral, karena ada hal lebih penting yang harus diurus. Fujitora dan Ryokugyo terlihat sedang berada di Marijoice dan terlihat terluka usai pertarungannya melawan komandan pasukan revolusi. Sepertinya mereka akan diperintahkan untuk memperketat keamanan di Marijoice untuk mengantisipasi pergerakan pasukan revolusi. Kizaru juga sempat ingin pergi ke Wano Kuni, tapi ditahan oleh Akainu. Sepertinya Akainu akan berubah pikiran dan mulai mengirimkan pasukan ke Wano Kuni, karena sesuai perkataan Sengoku, negeri Wano selalu berhubungan dengan semua kejadian besar yang ada.
Semua masalah besar itu jauh lebih penting daripada menangkap Mihawk. Lagi pula saat ini Mihawk belum menjadi ancaman besar. Jadi, Angkatan Laut hanya akan mengirim Vice Admiral dan beberapa kapal Buster Call. Namun, walau bisa menangani serangan Angkatan Laut, tentu Mihawk harus segera pergi dari Pulau Kuraigana. Dia tidak bodoh untuk tetap tinggal di pulau itu, karena jika serangan gelombang pertama dari Angkatan Laut gagal, maka gelombang kedua dan seterusnya akan menyusul. Cepat atau lambat, Mihawk akan kehabisan tenaga melawan mereka semua, jadi pergi dari sana adalah keputusan terbaik. Bagian paling menariknya adalah setelah itu. Walau Mihawk pergi dari Pulau Kuraigana, bukan berarti dia akan terhindar dari pertarungan, malah dia akan terlibat semakin banyak pertarungan karena keadaan dunia semakin tidak terkendali. Mengetahui Mihawk sudah bukan si Chibukai, sepertinya akan ada banyak pemburu hadiah yang mengincar Mihawk. Angkatan Laut pasti akan memberikan bounty tinggi untuk orang sehebat Mihawk. Sampai sejauh ini, kita belum pernah melihat pemburu hadiah kuat dalam cerita. Padahal pemburu hadiah itu sangat banyak. Zoro juga dulu merupakan seorang pemburu bajak laut, tapi setelah bertemu Luffy, barulah dia menjadi bajak laut. Jadi, pasti di luar sana banyak pemburu bajak laut yang sekuat Zoro, bahkan jauh lebih kuat lagi. Nah, para pemburu hadiah yang kuat itu akan muncul tak lama lagi untuk memburu Mihawk. Ada beberapa alasan mengapa mereka menjadikan Mihawk sebagai target. Pertama, harga kepala Mihawk akan sangat tinggi karena dia dikenal sebagai pendekar pedang terkuat dan juga rival dari Shanks pada masa lalu. Kedua, Mihawk bukan Yonko. Yonko memiliki bounty tinggi juga, tapi para pemburu hadiah pasti tidak mau mengincar mereka karena akan berurusan dengan kelompok besar. Mereka lebih memilih mengincar Mihawk karena Mihawk bergerak seorang diri. Tentu Mihawk malah akan semakin bersemangat, karena bagi orang-orang kuat seperti Mihawk, pertarungan itu adalah hiburan. Selain itu, para pendekar pedang juga akan mencari Mihawk. Mereka berpikir karena Mihawk sudah bukan lagi si Chibukai, maka tidak akan terjadi masalah jika mereka menantang Mihawk bertaruh. Gelar pendekar pedang terkuat itu diinginkan oleh banyak orang. Jadi tidak heran banyak orang juga yang berlomba-lomba ingin merebut gelar tersebut dari Mihawk. Dengan bertarung melawan orang-orang kuat dari seluruh dunia, bisa menjadi pemanasan bagi Mihawk sebelum dia melawan Zoro suatu saat nanti. Cepat atau lambat, Mihawk akan berduel dengan Zoro, karena cita-cita Zoro adalah ingin mengalahkan Mihawk. Bukan hanya Mihawk saja yang melakukan pemanasan untuk pertarungan itu, tapi Zoro juga. Misalnya saja dalam perang Wano yang sedang berjalan saat ini. Semakin banyak pengalaman yang Zoro miliki, maka kemampuan Zoro akan semakin terasa untuk menantang Mihawk nanti. Apalagi Zoro telah memiliki pedang baru bernama Enma, yang jika berhasil dia kuasai dengan baik, maka akan memberikan peningkatan kekuatan yang sangat besar. Jadi saat ini Mihawk dan Zoro akan menghadapi banyak pertarungan sampai pada akhirnya mereka akan berduel dalam pertarungan terakhir nanti. Nah itu tadi, teori admin tentang keadaan Mihawk saat ini yang semakin brutal karena perjalanannya setelah si Chibukai bubar. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Torakun, Shambles.